semua seluruh Indonesia dan sedunia. Oke, ketemu lagi dengan saya Sri Kandi Tarot. Di sini saya akan memberikan judul untuk kalian dengan siapa orang yang pernah mendukuni Anda. Tapi tetap percayanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tergantung kepada ramalan saya. Ini hanya hiburan semata. Mudah-mudahan cocok dan bisa terinspirasi. Oke? Ini di sini ada file pilihannya ada 3 ya. Ada file 1 bunga putih, file 2 ada Buddha merah, dan file 3 ada kucing hoki. Oke, tinggal pilih ya. Tinggal pilih dengan secara tenang, dengan secara rileks untuk pilihnya apa bunga yang putih, apa Buddha yang merah, apa dengan kucing yang hoki. Oke? Kalau udah satu, oke. Kena 3. Halo, sekarang kita lanjut ke file 1, oke? Dengan bunga putih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengocok dengan siapa orang yang pernah mendukuni Anda, oke? Dengan ilmu-ilmu mistis. Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Tiga, 4 kartu, oke? Di kartu terakhir kita lihat, oke? Ini kartu terakhirnya ya. File 1, siapa orang yang pernah mendukuni Anda? Oke. Di sini ada kartu pertimbangan. Pertimbangan dengan rasa. Bisa jadi tentang keuangan. Dulunya ada publikasi tentang keuangan, ada masalah tentang keuangan, masalah hutang pihutang. Tapi yang lebih anehnya dari jurusan masalah hutang pihutangnya di sini saya lihat ada sosok laki-laki. Entah itu kalian pernah punya rasa, entah itu kalian ada rasa persaudaraan di sini yang menyebabkan Anda pergi ke orang bisa. Laki-laki ini pergi ke orang spiritual, pergi ke dukun untuk membuat Anda hancur. Untuk membuat Anda hancur, Anda bangkrut, Anda sakit, Anda apa, entah itu apa. Dan di sini jalannya Anda itu ditutup sama dia. Misalkan untuk Anda memulai usaha, untuk Anda yang tadinya kerja jadi seret. Pokoknya di sini ada sosok seorang laki-laki, entah itu dulunya pasangan Anda, apa mantan Anda, apa saudara dekat, apa itu tetangga, apa itu apa bla bla. Saya di sini hanya menunjukkan bahwa ada sosok seorang laki-laki, muda tidak dan tua juga tidak. Kira-kira kisaran umur 45-an. Di sini saya lihat. Dia pergi ke orang bisa. Ini orang bisanya juga saya ngelihatnya orang spiritualnya sangat ya lebih bagus, mah tetap aja ya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketentuan ilmunya kena ke kalian, itu kena, pertimbangannya kena. Mungkin dia tahu apesnya kalian. Orang ini tahu apesnya kalian, titiknya kaliannya di mana gitu, ada apes. Tapi di sini masalahnya keuangan ya. Entah itu dia yang minjem uang ke Anda menagih dengan secara apa, entah Anda yang meminjam uang ke dia. Tapi ada problem uang. Tetapi yang saya lihat di sini yang lebih problem salahnya itu, yang lebih punya rasa siriknya tuh laki-laki ini, dia yang lebih ngancemnya. Oke, di sini PL 1, lebih bersabar, lebih bertawakal. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Bila resonate ini kepada Anda, maka carilah air 9 sunan untuk mandi. Ya pokoknya untuk mandi, ngemandiin, ngenyuciin. Misalnya Mbak apa Mas yang sakitnya ada rasa sakit apa, misalnya di badan, cari aja 9 sunan, air 9 sunan. Mandiin aja. Mudah-mudahan kena, mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya. Oke, di PL 1 ini orang spiritualnya juga sangat, dia bayarnya sangat kuat ya.
Oke? Terima kasih buat file 1 yang nonton, yang resonate, yang cocok, mudah-mudahan mujarab. Doa saya yang terbaik, Mbak apa Mbasnya cepet sembuh, cepet ngejalani hoki yang terbaik lagi. Oke? Terima kasih. Kita pindah ke file 2. Halo, sekarang kita ke file 2. File 1 tadi udah beres, sekarang file 2 dengan Buddha merah. Kita kocok dulu kartunya ya. Ini untuk orang yang pernah ngejailin dan ngedukuni Anda. Ya, oke? Oke. 1, 2, 3, 4 kartu, oke? Di kartu yang terakhirnya, oke. Kartu yang terakhir mendandakan sepertinya ini sosok atasan ya, sosok atasan, entah itu orang ternama. Tapi saya ngelihatnya ini orang terkenal loh, model kalau dunia entertainment dia artis, kalau di dunia maksudnya awam biasa dia itu sosok bos. Ini Anda ya yang kejadian, yang dijailinnya ya. Oke. Ini tadi kartu the Fool saya balikin ya, biar simple. Ini punten ya, ini orang yang dijailin, didukuni sama, di sini kelihatannya sosok seperti orang tua tuh umur 50-60. Saya lihat sosok laki-laki di sini. Dan ini adalah sosok perempuan kelihatannya. Ini bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki ya, tergantung cocok-cocoknya kalian ya. Tapi energinya tuh sangat bisa jadi ini Devan maskulin, tapi dia punya aura feminim. Bisa jadi ini feminim, dia punya aura maskulin yang sangat hebat. Di sini tuh bisa jadi ini kelihatannya sosok entertainment. Kalau di entertainment itu sosok artis yang dia sangat terkenal, lagi naik daun, lagi hoki-hokinya, entah itu dia kreator, entah itu apa gitu, pokoknya di dunia entertainment. Terus ada orang yang sirik, tapi anehnya tuh orang yang siriknya tuh sekongkol sama dia. Maksud sekongkol sama dia tuh gini, ini tuh misalnya kalau di dunia entertainment artis, misalnya dia jadi manajernya apa jadi apanya, terus dia yang ngejailin balik siriknya. Untuk jam kerjanya dia tuh diatur misalnya sama orang ini, tapi orang ini yang nggak suka tentang hokinya dia. Nih, soalnya dia tahu dia itu berkembang besar. Hoki dia tuh berkembang besar di sini. Dan dia tuh bukan orang yang bodoh juga. Untuk perjalanan entertainment ini, dia pun nggak percaya 100% sama orang ini. Tapi karena mungkin sudah dekat apa saudara, dan dia itu percaya dengan orang ini. Tapi orang ini yang ngejailin orang ini, yang bersangkutan ini. Kalau di dunia entertain, saya lihat. Tapi Mbak apa Mas ini orangnya sangat kuat, sangat stabil. Jadi energi badannya itu, jadi dia bisa antibiotik sendiri, dia punya antibiotik sendiri, punya leluhur yang sangat kuat untuk ngebantu memecahkan ini. Jadi ini misalnya ngejailin dia ke orang bisa, tapi nggak langsung ngejedaknya ke sakit dulu. Udah ke sakit nanti dia ngambilnya ke rezeki. Dia pengennya ke rezeki, tapi nggak ke rezeki, rezekinya malah bagus, tapi dia malah ngambilnya ke badannya dulu. Tapi alhamdulillahnya badannya bagus, stabil, antibiotiknya, obat ilmu leluhurnya ya. Nah, di sini kalau disebutin orang awam, dia mungkin model Mbak ini, Mas ini misalnya punya usaha, pengusaha, terus dipercayai sama misalnya Bapak ini. Bapak ini sebagai manajernya, sebagai yang dipercayanya. Terus usahanya si Mas Mbak ini si Mas ini yang bersangkutan ini misalnya maju, hokinya bagus. Namanya manusia, Allahu alam, gak ada yang tahu. Tapi saya hanya menyarankan untuk dijauhi orang ini bila resonate terus kena ke siapa aja. Ciri-ciri wancinya adalah umur 50 sampai 60. Ya.
nggak tahu, pokoknya badannya kayak yang gendut-gendut gitu, tinggi enggak, pendek enggak, tapi gendut ini orang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan resonate, mudah-mudahan mbaknya yang lagi sakit cepat sembuh, Mas ini cepat berubah, gak ada rasa sirik, iri, dan dengki. Oke, kita pindah ke file 3. Terima kasih. Halo, kembali lagi ke file 3. Ini di file 3 ya, dengan si kucing hoki. Ini dengan kita kasih judul orang yang pernah mendukuni Anda. Oke? Kita kocok dulu kartunya. Oke, ada yang jatuh. Kita kocok lagi aja. Bismillah. 1, 2, 3, 4. Kartu terakhir ada di The Hermit. Ada di The Hermit. Oke. Ada di The Hermit. Saya lihat di sini kartu file nomor 3 lebih ke pasangan. Di sini lebih ke pasangan, mungkin ada ikatan perselingkuhan juga ya. Jadi di sini ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang ngehancurin rumah tangga seseorang ini yang bersangkutan. Tapi ini lebih ke perselingkuhannya, entah itu, kalau saya lihat di sini kan kebanyakan perselingkuhan itu laki-laki ya. Tapi ya bisa jadi juga di sini tergantung Anda cocok-cocokannya. Lihat kartu saya, entah itu ke perempuan juga di sini bisa, gendernya feminin. Cuman dominan kalau yang selingkuh itu lebih ke laki-laki ya. Tapi enggak juga sih di sini. Cuman di sini ada sosok penghancur perselingkuhan. Jadi ada perselingkuhan, tapi perselingkuhannya ini tuh maksudnya kalau si suaminya ke cewek lain, tapi si ceweknya ini nggak kenal, maksudnya orang jauh yang kenal sama suaminya. Hartanya habis, hartanya diperas. Dan anehnya lagi, si cewek ini yang jadi selingkuhannya laki-laki ini, dia juga punya cowok lain di belakang sana. Nih, buat ibu-ibu, teteh-teteh nih, mbak-mbak yang model kretek ada suaminya yang selingkuh dengan perempuan lain di luaran sana dan hartanya terkuras, kasih tahu aja suaminya bahwa selingkuhan Anda itu uang yang diperas dari suami, maksudnya mbak-mbak ini, dia juga punya selingkuhan lagi laki-laki nih. Jadi ini dia meres, diperes lagi. Emang dia niatnya kayak gitu. Nih, diberantas nih. Mbak ini jadi konflik. Jadi The Hermit. The Hermit karena keputusan yang sangat murung, yang sangat putus asa. Tapi di sini ada ilmu spiritual yang harus Mbak jalanin, yang harus emas jalanin juga. Ini resonate-nya kemana? Pokoknya di sini saya lihat ada energi keajaiban lagi untuk Mbak apa Emas yang akan bangkit. Kalau Mbaknya selingkuh, Emasnya akan bangkit lagi. Kalau Emasnya yang selingkuh, Mbaknya juga akan bangkit lagi. Di sini yang meninggalkan anak akan kena hukum karma sama anaknya. Jadi model Mbak, model Emas, buru-buru aja mandiin anaknya, pakai air sunan, dimandiin, diawasin anaknya supaya nggak nurun ke bapaknya, supaya nggak nurun ke emaknya, misalnya ke ibunya gitu ya. Ini di file 3 tentang perselingkuhan yang didukuni oleh si cewek ini untuk Mbak menjadi hancur.
Mbak menjadi the hermit, Mbak menjadi tidak memeras balik itu uang harus dibalikin harus apa. Terus emang niatnya Mbak juga hancur, tapi suatu saat dia hancur, suami Mbak misalnya bakalan bakalan sengsara sendiri karena si cewek ininya juga join sama ke orang bisanya sama si cowok ini untuk ngacurin Mbak supaya Mbaknya luluh dan harta Mbak habis. Tapi Mbak ada ilmu spiritual, walaupun Mbak misalnya Mas kena magicnya dia, kena godaannya si perempuan ini, tapi Mbak ada batinnya spiritual yang harus dijalaninya emang seperti ini kehidupannya. Tapi suatu saat ada berkah di balik itu, ada jodoh yang sangat baik, ada rezeki yang sangat baik untuk spiritual Mbak. Karena di sini ya sosok Mbak tuh sangat sosok, kalau perempuan sosok keibuan banget, sosok mustahil untuk disakitin. Oke, terima kasih untuk file 3. Mudah-mudahan Mbaknya cepat sembuh, cepat dapat jodoh lagi Masnya. Mudah-mudahan resonate untuk kalian. Oke, bye. Assalamualaikum.